Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku ya, Rizal Calon Guru. Nah, pada kali ini kakak akan jelaskan materi vektor ya, mengenai selisih dua vektor ya. Kalau kemarin sudah kita bahas mengenai penjumlahan dua vektor, sekarang akan kita bahas mengenai selisih dua vektor. Nah, jadi ini penjelasannya ya. Selisih atau pengurangan ya dua buah vektor itu adalah lawan dari penjumlahan. Artinya Anda bisa menghitung selisih dua vektor dengan cara menjumlahkan vektor pertama dengan lawan atau negatif vektor kedua. Nah, itu definisi singkat mengenai selisih dua vektor ya, atau pengurangan dua vektor seperti itu. Nah, rumusnya seperti ini. Misalkan ada dua buah vektor ya, vektor A dan vektor B. Vektor A dikurang vektor B itu sama dengan vektor A ditambah negatif vektor B ya, atau negatif vektor B ini merupakan lawan dari vektor B atau negatif vektor B. Nah, itu maksud dari negatif vektor B ini. Nah, seperti apa maksud dari selisih dua vektor atau pengurangan dua buah vektor? Nah, yang pertama di sini kakak akan jelaskan berdasarkan geometris ya, atau berdasarkan gambar ya. Yang pertama, perhatikan di sini ada suatu vektor ya. Katakanlah ini vektor yang pertama ya, vektor A. Nah, kemudian nanti akan kita kurangkan dengan vektor B ya, seperti itu. Nah, jadi sebelum itu yang pertama di sini ada vektor A, kemudian di sini ada vektor B ya. Nah, kalau seperti ini kan berarti vektor A kemudian ditambah vektor B ya. Maka kita tarik garis dari pangkal vektor A sampai ke ujung vektor B ya, yang seperti ini. Nah, ini garis putus-putus ini adalah merupakan vektor dari vektor A ditambah vektor B ya. Nah, ini kalau untuk penjumlahan materi yang sebelumnya. Nah, terus bagaimana dengan yang ini, yang selisih dua vektor atau pengurangan dua buah vektor ya. Jadi ketika ini kan vektor A ditambah vektor B. Nah, jadi untuk vektor A ya dikurang vektor B itu seperti ini. Jadi kan di sini rumusnya adalah vektor A dikurang vektor B itu sama dengan vektor A ditambah dengan negatif atau lawan vektor B ya. Jadi vektor A ditambah dengan lawan vektor B. Nah, kita tinggal cari lawan vektor B ya. Jadi lawan vektor B itu adalah yang seperti ini. Nah, ini artinya negatif vektor B itu adalah vektor yang panjangnya sama, sejajar, tapi arahnya berlawanan ya. Jadi kalau ini arahnya ke sini ya, maka kalau lawan dari vektor B itu adalah kebalikannya ya, dari sini ke sini. Kemudian panjangnya juga sama ya, cuman arahnya berlawanan. Nah, inilah yang dinamakan sebagai lawan dari vektor B ya. Nah, kita kembali lagi untuk vektor A dikurang vektor B. Jadi ini ya, vektor A dikurang vektor B atau sama dengan vektor A ya, ini vektor A ditambah dengan negatif vektor B ya. Jadi ini seperti ini. Ini ditambah dengan negatif vektor B. Nah, dari sini ke sinilah ya, inilah yang dinamakan sebagai vektor A dikurang vektor B ya. Jadi hasilnya ini ya, yang warna biru ini hasilnya dari vektor A dikurang vektor B ya. Ini vektor A dikurang dengan vektor B ya. Nah, sampai sini paham ya. Artinya ketika vektor A dikurang vektor B itu sama halnya sama dengan ya vektor A ditambah lawan dari vektor B ya. PR-nya adalah mencari lawan vektor B ya. Kalau diketahui dua buah vektor, misalnya vektor A dan vektor B ya.
Nah, sampai sini gambar ya untuk paham ya untuk penjelasan secara geometris atau secara gambar untuk mengenai selisih dua buah vektor ya. Nah, bagaimana sekarang jika kita lihat ya, kita jelaskan berdasarkan secara aljabar ya, atau secara bentuk vektor kolom ya. Nah, perhatikan. Nah, kita masih menggunakan vektor A dan vektor B ya. Misalkan vektor A itu sama dengan ya, komponennya adalah AB, kemudian vektor B itu sama dengan komponen adalah CD, maka vektor A dikurang vektor B itu sama dengan ya, berarti matrik kolom ya, atau komponen dari vektor A yaitu AB dikurang dengan komponen dari vektor B ya, CD. Jadi sama dengan ya, kita operasikan yang sejenis, atau dalam hal ini adalah sebasis ya. Ini kan di sumbu X dan ini sumbu Y, berarti A dikurang C, B dikurang D. Nah, ini untuk rumus secara umum untuk pengurangan dua buah vektor atau selisih dua buah vektor ya, kalau kita lihat berdasarkan vektor kolom ya. Perhatikan ya, di sini ada sebuah contoh. Diketahui koordinat titik A 1,1, titik B 3,5 dan titik C min 1,6. Tentukan vektor AB dikurang vektor BC. Nah, artinya di sini vektor AB ya dibentuk dari titik A dan titik B, kemudian vektor BC dibentuk dari titik B ke titik C. Nah, disuruh menentukan selisih dua buah vektor AB dan juga BC ya. Nah, itu maksud dari permasalahannya. Oke, kita langsung saja ke penyelesaiannya. Yang pertama, kita tentukan dulu komponen vektornya ya, baik itu vektor AB maupun vektor BC. Nah, masih ingat ya tentu kalian mengenai menentukan sebuah vektor pada dari dua buah titik ya, atau komponen vektor dari dua buah titik koordinat ya, seperti itu. Jadi di sini kan titik A 1,1, titik B 3,5. Nah, vektor AB berarti kan berpangkal di 1,1, kemudian di ujung di titik B 3,5 ya. Nah, maka komponen vektor AB itu sama dengan ya, berarti 3 dikurang 1 ya, 3 kurang 1, kemudian 5 dikurang 1, 5 kurang 1 ya. Jadi titik ujung dikurang titik pangkal ya, atau X dan Y ya, X ujung dikurang X pangkal, Y ujung dikurang Y pangkal. Nah, diperoleh komponen vektor AB yaitu 3 kurang 1 2, 5 kurang 1 4 ya. Kemudian komponen vektor BC nah sama juga, berarti vektor BC kan dibentuk dari titik pangkal ya, pangkalnya adalah 3,5, kemudian ujungnya ya di titik min 1,6. Berarti di sini min 1 dikurang 3 ya, kemudian 6 dikurang 5 ya. Nah, diperoleh min 4 dan 1 komponennya. Jadi komponen BC adalah min 4 dan 1. Nah, kalau sudah kita peroleh komponen vektor komponen dari dua buah vektor AB dan BC berdasarkan titik koordinat ini, maka langsung kita tentukan selisihnya atau pengurangan dua buah vektornya, yaitu vektor AB dikurang vektor BC. Jadi komponen vektor AB 24, komponen vektor BC adalah min 41. Kemudian dioperasikan ya seperti biasa, yaitu operasikan yang sejenis ya. Ini 2 dikurang min 4, 6, 4 dikurang 1, 3 ya. Nah, jadi hasil dari selisih vektor AB dan juga vektor BC, atau vektor AB dikurang vektor BC adalah vektor dengan komponen 6, 3 ya.
Nah, ini merupakan hasilnya. Nah, itu merupakan penjelasan berdasarkan aljabar ya, vektor dalam bentuk aljabar. Dalam hal ini adalah vektor kolom ya, dalam bentuk vektor kolom. Nah, kemudian di sini kakak akan tunjukkan berdasarkan geometrisnya atau berdasarkan gambarnya ya, dari pengurangan vektor AB dikurang vektor BC. Nah, perhatikan ya. Nah, di sini kan diketahui 3 titik koordinat ya, yaitu titik A 1,1, titik B 3,5, titik C min 1,6. Nah, jadi di sini disuruh menentukan vektor AB dikurang vektor BC. Nah, ingat ya, di sini komponen vektor AB ya dibentuk dari titik A 1,1 ke titik B ya 3,5 ya. Jadilah vektor AB. Nah, kalau kita lihat komponennya setelah kita cari berdasarkan pengurangan ya masing-masing komponen, 3 dikurang 1, 5 dikurang 1, maka diperoleh 24 ya komponen dari vektor AB ya. Ini 2 kemudian 4 ya. Benar ya, berarti ini komponen vektor AB. Kemudian vektor BC, berarti vektor BC kan dari titik 3,5 ke titik min 1,6. Nah, setelah kita operasikan ya, kita cari komponen vektor BC, maka diperoleh komponennya adalah min 4, 1 ya. Nah, di sini ke kiri ya, 1, 2, 3, 4, mati negatif 4, kemudian ke atas 1 ya. Jadi min 4,1. Nah, itu untuk komponen vektor BC ya. Jadi benar ya di sini untuk komponen vektor BC. Nah, sekarang akan kita cari vektor AB dikurang vektor BC. Jadi vektor AB dikurang vektor BC berarti kan vektor AB ditambah dengan negatif vektor BC ya. Negatif vektor BC itu kan lawan dari vektor BC. Nah, berarti ke sini ya, dengan negatif vektor BC berarti kan komponen dari vektor BC dikalikan dengan negatif ya. Jadi komponen vektor BC kan min 4, 1, kemudian dikalikan dengan negatif ya, karena kan negatif dari vektor B, vektor BC ya. Jadi dikali negatif menjadi 4 min 1. Nah, itu komponen dari negatif vektor BC, 4 min 1. Nah, jadi dari titik B ke kanan itu 4 ya karena positif, kemudian ke bawah 1 karena negatif ya, 4 negatif 1. Jadi ketemulah di titik D. Nah, kemudian kita tariklah garis dari B ke D ini. Nah, B ke D inilah merupakan vektor negatif ya, atau negatif vektor BC atau lawan dari vektor BC ya. Ini ke sini. Nah, kalau sudah seperti ini ya, maka kita tinggal tarik titik A ke titik D ya. Nah, panjang dari titik A ke titik D ini adalah hasil dari vektor AB dikurang vektor BC atau vektor baru ya, berarti vektor AD merupakan hasil dari vektor AB dikurang vektor BC, yaitu komponennya adalah 6, 3 ya kalau kita lihat di sini. Nah, kita coba, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, benar ya, 6 positif ke kanan, kemudian 1, 2, 3 ke atas ya karena positif 3. Nah, jadi benar ya, berdasarkan vektor kolom itu hasilnya seperti ini, 6, 3 komponennya, berdasarkan analisis, berdasarkan geometris ya, berdasarkan gambar itu juga benar ya. Nah, seperti itulah maksud dari contoh ini, yang ini tadi ya, contoh dari selisih dua buah vektor. Nah, kalian harus paham ya, berdasarkan vektor kolom ya maupun berdasarkan geometris ya, atau berdasarkan gambarnya. Nah, kalian dua-duanya harus benar-benar memahami dari selisih dua buah vektor. Nah, akan kita lanjut materi selanjutnya ya, yaitu mengenai vektor basis di R2 ya. Jadi mengenai vektor basis ya pada bidang datar.
ada juga menyebut ini adalah penyajian vektor satuan ke dalam bidang datar. Nah, itu maksud lain dari vektor basis di R2. Nah, perhatikan di sini ada sebuah bidang datar ya. Di sini ada sebuah titik P, misalkan x, y. Nah, jadi vektor posisi dari P, masih ingat ya, vektor posisi dari P berarti kan vektor OP ya. Nah, vektor OP merupakan vektor posisi dari titik B, titik P ya, x, y. Nah, vektor OP ini ya, kalau kita lihat dia disusun dari komponen yang searah dengan sumbu X ya. Nah, komponen yang searah sumbu X ya, berarti kan dari sini ke sini ya. Nah, itu merupakan dinyatakan sebagai itopi. Nah, ini merupakan basis di X ya, simbol atau notasi dari basis di X ya, untuk komponen dari basis di X ya. Nah, artinya vektor satuan ya yang searah dengan sumbu X dinyatakan dengan ini ya, itopi. Ini merupakan vektor satuan yang searah dengan sumbu X atau yang berbasis di X. Nah, seperti itu. Itu disimbolkan dengan itopi ini. Kemudian ada komponen selanjutnya adalah yang membangun vektor OP ya, yaitu yang ini ya, berarti komponen vertikal ya, atau vektor satuan yang searah dengan sumbu Y dinyatakan sebagai j-topi ya. Nah, jadi ini ya, jadi komponen yang searah dengan sumbu Y itu dinyatakan dengan J ya, j-topi, atau berbasis di Y ya, atau berbasis di J topi maksudnya. Nah, maka masih ingat ya untuk penjumlahan vektor ya. Jadi vektor OP ini merupakan hasil penjumlahan dari vektor satuan dari itopi ini ya, ditambah dengan vektor satuan dari j-topi ini ya, atau vektor yang berbasis di X dan ditambah dengan vektor yang berbasis di J ya. Kalau kita misalkan ini ke sini adalah X, kemudian ini ke sini merupakan Y, maka vektor OP sama dengan X itopi ya, karena ini dinotasikan sebagai topi satuannya, ditambah dengan Y j-topi ya. Atau penjelasannya adalah seperti ini. Titik P pada gambar memiliki koordinat P, X, Y, maka vektor posisi OP ya, vektor OP dapat dinyatakan dalam bentuk vektor basis I dan J sebagai, nah ini vektor OP sama dengan X I topi ditambah Y J topi. Nah, ini merupakan penyajian dalam bentuk vektor basis ya. Nah, kemudian kita notasikan ke dalam bentuk, misalkan P itu adalah X, Y, dimana X nya adalah 3, kemudian Y nya adalah 4 ya. Maka vektor posisi untuk vektor OP dapat dinyatakan sebagai yang pertama ya, jika perhatikan jika ada sebuah titik P dengan koordinat 3,4 ya, maka yang pertama bisa disajikan dalam bentuk pasangan terurut sebagai vektor OP sama dengan 3,4 ya. Ini penyajian dalam bentuk pasangan terurut. Kemudian penyajian dalam bentuk vektor kolom ya, vektor OP sama dengan 3, 4 ya. Ini jika disajikan dalam bentuk vektor kolom. Nah, yang ketiga ini baru jika disajikan dalam bentuk vektor basis atau vektor satuan
ya, maka vektor OP sama dengan ya ini ya 3 I topi ditambah 4 J topi. Nah, sampai sini paham ya mengenai vektor basis di R2 atau penyajian vektor satuan ya pada bidang datar. Nah, sampai sini paham ya. Jika kakak ulangi, jika ada sebuah titik di bidang datar P ya dengan koordinatnya adalah 3,4, maka dapat disajikan ke dalam 3 bentuk ya. Nah, ini yang pertama, kemudian yang kedua seperti ini, kemudian yang ketiga seperti ini. Nah, silakan diperhatikan lagi. Nah, sampai sini paham ya mengenai vektor basis di R2 atau vektor satuan ya pada bidang datar. Nah, perhatikan ya, di sini ada sebuah contoh. Diketahui segitiga OAB dengan titik sudut adalah 0 ya, titik 0, titik O 0,0, kemudian titik A 3,1 dan titik B 6,5. Nah, vektor A merupakan vektor posisi dari titik A dan vektor B vektor posisi dari titik B. Nyatakan vektor A, vektor B dan vektor AB dalam bentuk vektor basis ya. Nah, jadi yang pertama di sini vektor A. Nah, ingat vektor A kan merupakan vektor posisi dari titik A ya 3,1. Nah, ini 3,1 berarti penyajian dalam bentuk vektor basisnya adalah 3 I topi ditambah 1 J topi ya, atau 3 berbasis di X ya ditambah dengan 1 berbasis di J. Kemudian vektor B ya, vektor B kan vektor posisi dari titik B ya 6,5 berarti 6 I topi ditambah 5 J topi ya, artinya 6 yang berbasis di X ditambah 5 yang berbasis di Y. Nah, kemudian vektor AB ya, vektor AB berarti kan bertitik pangkal di A, kemudian titik ujungnya adalah di B ya 6,5, berarti vektor B dikurang vektor A ya untuk menentukan vektor AB ya. Berarti vektor A kan 6 I topi ditambah 5 J topi dikurang 3 I topi ditambah 1 I topi ya, sehingga sama dengan 3 I topi ditambah 4 J topi ya, atau 3 berbasis di X ditambah 4 berbasis di Y. Nah, ini merupakan hasil dari vektor AB ya. Nah, sampai sini paham ya mengenai penyajian ke dalam bentuk vektor basis ya atau vektor satuan ya. Nah, cukup materi kita pada kali ini untuk penjelasan materi mengenai selisih dua buah vektor dan vektor basis di R2. Nah, silakan dipahami lagi video-video penjelasan dari kakak ya. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.